Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hakikat profesi dalam pendidikan yang berisikan anggota yaitu Aminur Raida, saya sendiri Merivianti, Bivito M, dan M. Rias Roshid. Adapun tujuan pembelajarannya memahami konsep dasar dan terminologi dalam profesi pendidikan serta tenaga kependidikan. Nah, tujuannya sendiri yaitu dapat menjelaskan pengertian profesi, dapat menyebutkan ciri-ciri profesi kependidikan, dapat mengidentifikasi syarat dan karakteristik profesi, serta dapat menjelaskan hubungan profesi dengan ilmu kependidikan. Kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu hakikat profesi dalam pendidikan. Yang pertama di sini ada pengertian profesi. Kata profesi dalam bahasa Inggris adalah profession, dalam bahasa Belanda profesi, dalam bahasa Latin professio yang bermakna pengakuan atau pernyataan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Lalu definisi profesi. Profesi dapat dimaknai sebagai jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian daripada anggotanya. Artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan. Maksudnya adalah profesi atau pekerjaan ini adalah pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang sudah memiliki sertifikasi atau keahlian tertentu yang sudah siap sebelum melakukan pekerjaannya. Dari kata profesi muncul sebuah kata profesional, menunjuk pada dua hal, yaitu satu, orang yang menyandang suatu profesi, yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Istilah profesional dikontraskan dengan istilah non-profesional atau amatiran. Dalam kegiatan sehari-hari, seorang profesional melakukan pekerjaan sesuai ilmu yang dimiliki, jadi tidak asal tahu. Sesuai dengan definisi sebelumnya, yaitu dalam kegiatan sehari-hari, seorang profesional melakukan pekerjaan sesuai ilmu yang dimiliki. Jadi, seorang profesional dia tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak dia ketahui. Profesionalisme menunjuk pada komitmen pada anggota profesi untuk meningkatkan profesi secara terus-menerus untuk mengembangkan strategi-strategi yang dipergunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Profesional sendiri termasuk orang yang memiliki pekerjaan atau profesi. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan kemampuan dan orang tersebut akan berpegang teguh pada nilai moral yang terarah serta sesuai dengan dasar perbuatannya. Nah, untuk seseorang yang profesional juga harus memiliki keahlian supaya bisa melalui proses pendidikan dan mendapatkan semangat saat melakukan kegiatan. Profesionalisme sama dengan orang yang menjalankan profesi atau pekerjaan tapi sesuai dengan keahliannya. Karena di Indonesia sendiri ada cukup banyak pekerja yang tidak sesuai antara sekolah, pekerjaan, dan keahlian mereka. Sedangkan menurut para ahli, profesionalisme berarti mendefinisikan diri mereka sebagai perangkat atribut yang dibutuhkan untuk menunjang tugas supaya sesuai standar kerja yang diinginkannya. Ada juga yang memberikan arti profesionalisme sebagai gambaran bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, memprioritaskan pelayanan, menyusun agenda, dan mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selain itu, seorang profesional juga harus bisa bertindak secara objektif. Ada 3 hal pokok pada seseorang yang memiliki sikap profesional, yaitu ada skills, knowledge, dan juga attitude. Skills sendiri merupakan keahlian yang benar-benar dimiliki oleh orang tersebut sesuai dengan keahliannya. Sedangkan knowledge berarti orang tersebut harus menguasai berwawasan ilmu serta sesuai dengan bidangnya. Dan untuk attitude berarti orang tersebut hanya pintar
Tidak hanya pintar, tetapi juga harus memiliki etika yang harus diterapkan pada bidang yang mereka pilih. Profesionalitas mengacu kepada sikap anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki. Dalam rangka melakukan pekerjaan, seorang profesional tidak mau mengerjakan sesuatu yang bukan bidangnya. Maksud dari pengertian profesionalitas ini lebih menggambarkan suatu keadaan derajat keprofesian seorang dilihat dari sikap, pengetahuan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Nah, profesionalitas dapat dipandang sebagai suatu paham tentang komunikasi, pengetahuan yang langsung terwujud dalam pembelajaran dan pengalaman individu atau kelompok. Bentuk komunikasi yang dimaksud tidak hanya menjalankan arus utama pada lembaga sosial, tetapi juga langsung pada spesialis lembaga pendidikan dan penelitian dan pelatihan. Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan anggota profesi dalam mencapai kriteria standar dalam penampilan sebagai suatu profesi. Nah, profesionalisasi ini pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional atau professional development. Proses pengembangan profesional ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, prajabatan, ataupun latihan dalam jabatan atau in-service training. Nah, karenanya profesionalisasi ini juga dapat dikatakan sebagai suatu proses sepanjang hayat atau lifelong dan tidak pernah berakhir atau never ending selama ia masih menjalankan profesinya. Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis. Aksentasinya dapat dilakukan melalui penelitian, diskusi antar rekan seprofesi, penelitian dan pengembangan membaca karya akademik terkini dan sebagainya. Kegiatan belajar mandiri mengikuti pelatihan, penataan studi banding, observasi, praktikal, dan lain-lain menjadi bagian dari integral upaya profesionalisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri profesi. Profesi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki standar unjuk kerja yang baku. Lalu ciri-ciri yang kedua, anggota profesi memperoleh pendidikan yang tinggi. Ciri-ciri yang ketiga, memiliki lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan tenaga profesi. Ciri-ciri yang keempat, adanya pengakuan yang layak dari masyarakat. Dan ciri-ciri yang terakhir, memiliki kode etik yang mengatur setiap profesi. Maksud saya, memiliki kode etik yang mengatur setiap anggota profesi. Lalu saya akan menjelaskan karakteristik profesi menurut Flexner, sebagaimana dikutip Praitno pada tahun 2009 halaman 466, yang memaparkan bahwa ciri-ciri profesi dalam 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah keintelektualan. Kegiatan profesional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi mental daripada manusia, kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik. Lebih memerlukan proses intelektual atau berpikir daripada kegiatan lain. Maksud saya, daripada kegiatan rutin. Melalui proses berpikir tersebut, pelayanan profesional merupakan hasil pertimbangan yang matang, berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun karakteristik yang kedua adalah kompetensi profesional yang dipelajari. Pelayan profesional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperoleh begitu saja, melainkan kompetensi tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran secara intensif. Lalu, karakteristik yang ketiga adalah objek praktek spesifik. Objek praktek spesifik, pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktek spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Tiap-tiap profesi menangani objek praktek spesifiknya masing-masing. Lalu karakteristik yang keempat adalah komunikasi. Segenap aspek pelayanan profesional meliputi objek praktek spesifik profesinya, keilmuan dan teknologinya, kompetensi dari dinamika operasionalnya, aspek hukum dan sosial, termasuk kode etik dan aturan kredensialisasi, serta imbalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanannya, semua dapat dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan. Kecuali satu hal, yaitu materi yang berkenaan dengan asas kerahasiaan yang menurut kode etik
profesi harus dijaga kerahasiaannya. Komunikasi ini memungkinkan dipelajari dan dikembangkannya profesi tersebut, dipraktekkan dan diawasi sesuai dengan kode etik, serta diselenggarakannya perlindungan terhadap profesi yang dimaksud. Lalu, karakteristik yang kelima adalah motivasi altruistik. Motivasi kerja seorang profesional bukanlah berorientasi pada kepentingan atau keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan keberhasilan dan kebahagiaan sasaran pelayanan, serta kemaslahatan hidup masyarakat pada umumnya. Motivasi altruistik diwujudkan melalui peningkatan keintelektualan, kompetensi, dan komunikasi dalam menangani objek praktek spesifik profesi. Motivasi altruistik akan menjauhkan tenaga profesional, mengutamakan pamrih atau keuntungan pribadi, dan sebaliknya mengutamakan kepentingan sasaran layanan. Bahkan jika diperlukan, tenaga profesional tidak segan-segan mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan atau kebutuhan sasaran layanan yang benar-benar urgent atau mendesak. Dan karakteristik yang terakhir adalah organisasi profesi. Tenaga profesional dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas profesional. Untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas profesional, organisasi profesi itu di samping membesarkan profesi itu sendiri, juga sangat berkepentingan untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dan membahagiakan warga negara dan masyarakat luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawisuara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, dari definisi tersebut jelas bahwa tenaga pendidikan memiliki lingkup profesi yang lebih luas yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik, pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar, kepala sekolah adalah di antara kelompok profesi yang masuk ke dalam kategori sebagai tenaga kependidikan. Sementara mereka yang disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematik, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentunya disesuaikan dengan lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Seperti halnya guru dan dosen adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, kemudian hubungan antara pendidik dan tenaga kependidikan itu tampak sekalipun pendidik dalam hal ini guru yang akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, namun ia tentunya tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan lainnya sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena pendidik akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya apabila tidak ada aturan yang jelas atau tidak didukung sarana prasarana yang memadai, kemudian juga tidak dilengkapi dengan pelayanan dan sarana perpustakaan serta sumber belajar lain yang mendukung. Karena itulah pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran. Karena itu pula pada dasarnya baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama, yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, hal tersebut telah dipertegas dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Dan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, mencermati tugas yang digariskan oleh undang-undang tersebut, khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan di satuan sekolah, jelas bahwa ujung dari pelaksanaan tugas adalah terjadinya suatu proses pembelajaran yang berhasil. Segala aktivitas yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan harus mengarah pada keberhasilan pembelajaran yang dialami oleh peserta didiknya. Berbagai bentuk pelayanan administrasi yang dilakukan oleh para administrator dilaksanakan dalam rangka menunjang proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Proses pengelolaan dan pengembangan serta pelayanan-pelayanan teknis lainnya yang dilakukan oleh para manajer sekolah juga harus mendorong terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas dan tentunya efektif. Lebih lagi, para pendidik dalam hal ini guru, mereka harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan melibatkan berbagai komponen yang akan terlibat di dalamnya. Nah, ruang lingkup tugas yang luas itu menuntut para pendidik dan tenaga pendidikan untuk mampu melaksanakan aktivitasnya secara sistematis dan sistemik. Karena itu tidak heran kalau ada tuntutan akan kompetensi yang jelas dan tegas yang disyaratkan bagi para pendidik, semata-mata agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kesimpulannya, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, memiliki fungsi dan signifikan sosial, memiliki keahlian dan keterampilan tingkat tertentu, memperoleh keterampilan dan keahlian melalui metode ilmiah, memiliki batang tubuh disiplin ilmu tertentu, dan berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol dengan sanksi-sanksi tertentu.